Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini sudah mandi belum? Sudah sarapan? Apa tadi pagi sudah sholat? Bagus. Baiklah, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, baiklah kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Baiklah, silahkan simak video berikut ini. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan di awal, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah kalian perhatikan gambar tersebut, ada seorang anak dan ayahnya melakukan percakapan tentang organ gerak pada kelinci dan organ gerak pada manusia. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah alat gerak berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak aktif berupa otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Ini adalah gambar kelinci. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ini adalah gambar hewan siput. Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya. Hewan-hewan lainnya. Baiklah, setelah kita tadi belajar hewan vertebrata dan avertebrata, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, berikut ada sebuah teks yang menjelaskan organ gerak manusia dan hewan. Setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, sebetulnya dalam sebuah paragraf terdapat ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Nah ini, teks berjudul organ gerak manusia dan hewan. Itu terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf
di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, ini berikut ini adalah rangkaian gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan teks. Berikut langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama ada gagasan. Yang kedua juga ada sketsa. Selanjutnya ada pewarnaan. Nah, gagasan bersumber dari bacaan. Setelah melakukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Setelah itu, baru kita buat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Setelah sketsa jadi, baru kita beri pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kalian dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, ini berikut adalah media gambar. Untuk menggambar, kita membutuhkan media, yaitu media alas dan media pewarna. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Media alas yang digunakan yaitu kanvas, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Sedangkan media pewarna bisa kita gunakan menggunakan pensil warna atau cat air. Nah, ini untuk media pewarna. Sedangkan ini untuk media alas. Nah, ini kita lanjut. Berikut adalah jenis corak gambar. Jenis-jenis corak gambar ini gambar cerita atau ilustrasi. Ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Nah, ini gambarnya. Ada juga karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, seperti gambar berikut ini. Gak butuh narkoba, main bas aja. Nah, ini ya. Lanjut ke kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau bisa juga manusia, ya. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Namun,
tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Dari beberapa gambar corak tersebut, bisa kita jadikan sebagai media untuk menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Misalnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nilai persatuan Indonesia. Makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menerapkan dalam sikap sehari-hari kita. Jadi menerapkan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat dan kekeluargaan. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga anakku bisa memahami video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.